Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman serta para dosen. Halo, perkenalkan nama saya Yuga Sukmara dengan NIM 20.925.0162. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari kampus AIWU atau bisa dikenal juga sebagai International Women University dari program studi administrasi dan bisnis. Video ini adalah bagian dari mini project UAS perpajakan saya dengan judul Kepatuhan Pajak Penghasilan Streamer dan Gamer Profesional di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mau ajak teman-teman untuk berpikir sebentar. Hadiah turnamen e-sport di Indonesia sekarang bisa tembus miliaran rupiah loh. Dan penghasilan streamer top bahkan bisa mengalahkan gaji karyawan kantoran. Tapi pertanyaannya, apakah penghasilan sebesar itu sudah dilaporkan dan dikenakan pajak dengan benar? Nah, itu yang akan kita bahas di video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Kita mulai dari latar belakangnya dulu. Beberapa tahun terakhir, industri game daring dan platform streaming di Indonesia berkembang sangat pesat. Game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile bukan cuma jadi hiburan, tetapi juga melahirkan ekosistem e-sport dengan turnamen besar. Di sisi lain, platform seperti YouTube, TikTok memungkinkan siapa saja jadi streamer dan menghasilkan uang dari situ. Dari sini muncul dua profesi baru, gamer profesional atau pro player, dan streamer atau content creator. Masalahnya, meskipun penghasilan mereka nyata dan kadang besar, kesadaran soal kewajiban pajak di tengah kalangan mereka masih rendah. Karena itu, di video ini saya akan membahas 4 hal. Mengidentifikasi kewajiban pajaknya, menghitung pajaknya, menjelaskan risiko kalau tidak patuh, dan memberi strategi supaya bisa patuh pajak. Supaya lebih konkret, saya pakai studi kasus. Perkenalkan, Rian. Nama ini fiktif ya, jadi bukan orang yang benar-benar ada. Rian ini gamer profesional, sekaligus streamer. Usianya 24 tahun, belum menikah dan belum punya tanggungan. Yang dalam istilah pajak disebut status TK0, tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan. Rian bermain untuk tim e-sport profesional, dan di waktu luangnya dia aktif live streaming di YouTube. Sepanjang tahun 2025, penghasilan Rian datang dari 4 sumber. Pertama, dari gaji bulanan dari timnya, totalnya sebesar 180 juta setahun. Kedua, bagian dari hadiah turnamen swasta, berkisar 100 juta. Ketiga, dari AdSense YouTube, ditambah donasi penonton, berkisar 150 juta. Dan keempat, sponsorship atau endorsement, berkisar 50 juta. Kalau dijumlahkan, total penghasilan bruto Rian setahun bisa sampai 480 juta. Wow, saya tegaskan lagi, ini semua angka simulasi untuk keperluan ilustrasi akademis, bukan data penghasilan orang tertentu yang sebenarnya. Nah, dari profil tadi, apa saja yang sebenarnya kewajiban pajak Rian? Karena Rian berstatus atlet, sekaligus menjalankan pekerjaan bebas sebagai streamer, dia termasuk wajib pajak orang pribadi. Setidaknya ada 4 kewajiban yang harus dipenuhi. 1. Dia harus mendaftar dan punya NPWP. Sekarang lebih gampang karena NIK bisa langsung berfungsi sebagai NPWP. 2. Dia wajib mencatat semua penghasilannya dari berbagai sumber karena sumbernya beragam dan lintas platform. 3.
Dia wajib melaporkan SPT tahunan, khususnya formulir 1770, yang memang diperuntukkan bagi wajib pajak dengan penghasilan dari pekerjaan bebas. Dan 4, dia harus mengidentifikasi tiap sumber penghasilannya karena gaji, hadiah turnamen, dan penghasilan pekerjaan bebas punya perlakuan pajak yang berbeda-beda. Satu hal yang perlu digarisbawahi, karena Rian berstatus atlet, dia sebenarnya tidak bisa memakai skema PPh. Final UMKM 0,5%, meskipun penghasilan brutonya belum sampai 4,8 miliar per tahun. Sekarang masuk ke bagian paling penting, yaitu perhitungan pajaknya. Langkah pertama, kita hitung dulu penghasilan neto dari tiap sumber. Gaji dari tim dikurangi biaya jabatan 5%, maksimal 6 juta rupiah, jadi netonya 174 juta rupiah. Untuk hadiah turnamen, kita pakai norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN sebesar 50%. Jadi netonya sebesar 50 juta rupiah. Dari AdSense dan donasi juga dihitung NPPN 50%, jadi 75 juta rupiah. Begitu juga endorsement, netonya 25 juta rupiah. Kalau dijumlah semua, total penghasilan neto Rian adalah 324 juta rupiah. Dari situ kita kurangi dengan PTKP status TK0 sebesar 54 juta rupiah, sehingga ketemu penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 270 juta rupiah. Setelah dapat PKP sebesar 270 juta rupiah, kita hitung pajaknya pakai tarif progresif pasal 17 Undang-Undang HPP lapisan pertama. Dari 0 sampai 60 juta rupiah kena tarif 5%. Jadi sebesar 3 juta rupiah. Lapisan kedua dari 60 juta sampai 250 juta kena 15%, jadi 28,5 juta rupiah. Dan lapisan terakhir dari 250 juta sampai 270 juta rupiah kena 25%, jadi 5 juta rupiah. Kalau dijumlahkan ketiganya, total PPh terutang Rian setahun adalah 36,5 juta rupiah. Yang perlu dipahami di sini, sistem tarif progresif itu artinya semakin besar penghasilan kita, semakin besar juga presentase pajak yang dikenakan. Tapi hanya untuk bagian penghasilan di lapisan itu, bukan untuk keseluruhan penghasilan. Tapi tunggu dulu, angka 36,5 juta itu belum final. Karena sebagian penghasilan Rian sebenarnya sudah dipotong pajak duluan oleh pihak lain. Dari turnamen sudah dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% atau sekitar 15 juta rupiah. Dari endorsement sudah dipotong PPh pasal 21 oleh brand sekitar 1,25 juta rupiah. Dan dari gaji tim diasumsikan sudah dipotong PPh 21 bulanan sekitar 10 juta rupiah sepanjang tahun. Kalau dijumlahkan, total kredit pajak yang sudah dipotong adalah 26,25 juta rupiah. Jadi PPh terutang 36,5 juta rupiah dikurangi kredit pajak 26,25 juta rupiah, hasilnya PPh kurang bayar Rian adalah 10,25 juta rupiah yang wajib dia lunasi sendiri saat lapor SPT tahunan. Ini poin yang sering terlewat, banyak yang mengira kalau sudah dipotong di sumber, urusan pajaknya otomatis selesai. Padahal belum tentu. Nah, kalau kewajiban ini tidak dipenuhi, apa saja sih resikonya? Setidaknya ada 4 resiko yang perlu diwaspadai. Pertama, sanksi administratif berupa bunga keterlambatan pembayaran dan denda keterlambatan lapor SPT. Kedua, sanksi pidana.
Ini berlaku kalau ketidakpatuhannya mengandung unsur kesengajaan, misalnya sengaja tidak melaporkan penghasilan sama sekali. Ketiga, penghasilan yang sulit direkonstruksi karena sumbernya tersebar di banyak tempat, ada di YouTube, ada dari donasi penonton, ada dari sponsor langsung. Jadi kalau tidak dicatat dari awal, bakal susah melacaknya belakangan. Keempat, rendahnya kesadaran pajak, terutama di kalangan kreator-kreator muda yang baru mulai berkarir dan belum familiar sama sekali dengan istilah istilah seperti NPWP, SPT, atau NPPN. Jadi resiko-resiko ini sebenarnya bisa dihindari kalau kita paham dari awal apa saja sih kewajiban kita. Terus, apa yang harus dilakukan supaya tetap patuh pajak? Saya akan rangkumkan menjadi 5 strategi praktis. Pertama, biasakan mencatat penghasilan dari setiap sumber secara rutin, bukan cuma menjelang lapor SPT. Kedua, daftar NPWP sejak dini. Sekarang prosesnya makin gampang karena NIK bisa langsung dijadikan sebagai NPWP. Ketiga, simpan semua bukti potong pajak, baik dari tim, dari penyelenggara turnamen, maupun dari brand yang kasih endorsement. Karena itu nanti bisa jadi dasar perhitungan kredit pajak. Keempat, kalau bingung skema perhitungan pajak yang tepat, jangan ragu konsultasi ke Kring Pajak DJP atau ke konsultan pajak. Dan kelima, kedepannya perlu ada dorongan edukasi pajak yang lebih menyasar ke komunitas gaming dan e-sport, misalnya lewat kolaborasi asosiasi e-sport dengan platform live streaming. Kalau live kalau 5 hal ini dijalankan, sebenarnya keputusan pajak itu nggak bakal serumit yang dibayangkan. Sebagai penutup, saya mau rangkum apa yang sudah kita bahas. Streamer dan gamer profesional adalah wajib pajak orang pribadi dengan kewajiban yang nyata, tetapi seringkali luput dipahami. Penghasilannya kompleks dan tersebar di banyak platform. Padahal kepatuhan pajak itu bukan cuma soal kewajiban hukum, ini juga bentuk kontribusi nyata kita ke pembangunan negara. Sekecil apapun penghasilan yang kita dapat dari hobi yang kita tekuni, ataupun dari pekerjaan yang kita tekuni, kita harus tetap bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan dan tetap memenuhi pajak. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, khususnya yang berkecimpung di dunia gaming dan streaming, untuk lebih paham soal kewajiban pajaknya. Kalian bisa langsung mengunjungi Kring Pajak DJP ataupun konsultan pajak yang berpengalaman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.